Bab 1616, Lelang Juki dan Nama, Peternakan Tingkat Dewa Penulis, Lembut dalam Senjata Baja. Plus matikan mengatur ulang. Hao Qingsong tertawa dan berkata, Zhao Zhangmen tidak perlu cemas, jadi saya tidak takut dengan makanan enak. Kemudian Hao Qingsong berkata dengan jujur, sesuai dengan permintaan pendeta Tao yang mempercayakan pelelangan, dan juga mengingat bahwa beberapa penganut Tao memiliki tangan yang ketat atau ingin menawar harta lainnya, 5 botol Jukidan akan dibagi menjadi 5 kelompok. Setiap lelang, 1 botol sekaligus, setiap botol berisi 20 kapsul, sehingga lebih banyak teman Tao dapat berpartisipasi dan membantu lebih banyak orang. Petik 2. Rencana lelang yang diumumkan oleh Hao Qingsong telah mendapat dukungan dari banyak biksu. Banyak di antaranya yang bukan batu roh yang mencukupi, terutama karena datang sebelum pelelangan, biasanya hartanya lebih banyak, batu rohnya sudah disiapkan dan siap menang, namun Kikidan ini sangat menggiurkan. Tidak ada perubahan, sayang jika menyerah. Skema lelang terpisah memang sesuai keinginan mereka. Yang terbaik dari kedua dunia adalah tidak hanya memiliki kesempatan untuk membeli Jukidan berkualitas tinggi tanpa menghabiskan terlalu banyak uang. Hao Qingsong melanjutkan, harga awal setiap botol Jukidan adalah 1.600 batu roh, dan setiap kenaikan harga tidak kurang dari 40 batu roh. Tahukah Anda semua aturan lelang dan cara menggunakan perangkat lelang? Jika ada tidak masalah, kami akan memulai pelelangan Jukidan pertama. Petik 2. Ada 20 kapsul Kikidan dalam satu botol, dan harga awalnya adalah 1.600 batu roh, yang setara dengan 80 batu roh setiap Kikidan. Harga ini lebih tinggi dari perkiraan Xia Ruofei. Luo Qingfeng pergi untuk berkomunikasi dengan Lo Yezong pada sore hari. Pada saat itu, harga awal telah ditetapkan, dan Xia Ruofei juga setuju. Hao Qingsong menunggu sebentar dan tidak melihat komentar dari semua orang, jadi dia mengumumkan, oke. Kalau begitu, lelang pertama Jukidan akan dimulai. Saluran lelang telah dibuka, dan penganut Tao yang tertarik dapat menawar langsung di pelelangan. Staf di latar belakang juga merupakan murid Luo Yezong, yang memiliki sedikit pengetahuan tentang komputer. Dia telah menetapkan kenaikan harga menjadi 100 batu roh di latar belakang sistem. Segera setelah Hao Qingsong mengumumkan bahwa pelelangan dimulai, staf membuka saluran lelang. Para biksu di setiap kotak dapat menawar langsung di pelelangan. Begitu kata-kata Hao Qingsong jatuh, harga 1.600 batu roh asli di layar lebar tiba-tiba melonjak, dan langsung menjadi batu roh 2000, dan penawar yang ditampilkan di depan adalah kotak nomor 3. Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Seperti biksu lainnya, tanpa sadar ia mengarahkan pandangannya ke arah kotak 3. Baru saja Sun Tianfeng tidak menyembunyikan identitasnya, jadi semua orang sudah tahu bahwa kotak nomor 3 adalah kotak Yao Wanggu. Xia Ruofei tidak menyangka Yao Wanggu akan tertarik dengan Kiki dan miliknya, dan dia menambahkan 400 batu roh sekaligus. Harga ini setara dengan 100 batu lingsi per Kiki dan itu sudah kemarin. Xia Ruofei dan Luo Qingfeng menyetujui harga cadangan psikologis ketika berdiskusi bersama. Begitu harga keluar, semua orang sedikit lengah. Beberapa petani yang berencana menambahkan beberapa uji coba harga mencoba melepaskan tangan mereka lagi dari penawar. Pada saat ini, tawa hangat Sun Tianfeng datang dari kotak ketiga, teman-teman, Jukidan berkualitas tinggi seperti itu sangat langka, dan lelaki tua itu juga senang. Jadi saya ingin membeli sebotol untuk kembali meneliti. Anda tidak perlu jika ada begitu banyak kekhawatiran, Anda harus menaikkan harga jika ingin menaikkan harga. Para biksu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata apa-apa untuk sementara waktu. Orang-orang membeli Juki, dan untuk bantuan junior Wanggu benar-benar kaya. Beli saja sebotol dan kembali meneliti. Namun, meskipun Sun Tianfeng mengatakan bahwa semua orang bersaing secara adil, sekarang kotak nomor 3 sudah menjadi merek yang jelas, dan kekuatan lembah Yaowang ada lagi. Sun Tianfeng sangat dihormati. Tahun ini, apoteker dan alkemis sangat populer. Siapa yang pasti tidak akan meminta lembah Raja Obat? Dan meskipun botol ini dibeli oleh Sun Tianfeng, bukankah masih ada 4 botol di belakangnya? Mengapa menyinggung Sun Tianfeng dan Wanggu karena sebotol Kiki dan? Terlebih lagi, harga 2000 batu roh tidaklah murah. Kiki dan, yang muncul dalam pelelangan beberapa tahun lalu,
menjual lebih dari 60 batu roh, 2000 batu roh setara dengan 1000 batu roh. Sekalipun kualitas kelompok Jukidan ini relatif tinggi, semua orang menganggap harganya wajar. Dalam hal ini, mengapa mengambil risiko menyinggung Wanggu untuk bersaing memperebutkan botol ini? Semua orang memegang gagasan ini, bahkan jika itu adalah beberapa sekte teratas yang tidak dapat dibedakan dari kekuatan Yao Wanggu, mereka tidak ingin membuat musuh untuk hal seperti ini. Alhasil, lelang putaran pertama menunjukkan situasi yang sangat aneh. Hao Qingsong mengumumkan bahwa dia telah mulai menawar. Secara total, Sun Tianfeng menetapkan harga, dan kemudian tidak ada yang menawar lagi. Harga 2000 roh tergantung tak bergerak. Hao Qingsong tidak menyangka bahwa Sun Tianfeng tidak akan bermain kartu sesuai dengan akal sehat, sehingga menyebabkan titik lemah di putaran pertama lelang. Untungnya, kemampuan adaptasinya masih relatif kuat, dan wajahnya tidak terlihat. Sebaliknya, setelah menunggu beberapa saat, dia bertanya 3 kali apakah ada yang akan menaikkan harga. Melihat tidak ada orang yang terus menawar, Hao Qingsong hanya bisa tersenyum diam-diam, langsung mengumumkan berakhirnya penawaran putaran pertama. Yao Wanggu memenangkan sebotol Juki dan dengan harga 2000 batu roh. Sun Tianfeng berkata dengan lantang, para Daois benar-benar terlalu menyelamatkan muka. Orang tua itu tulus. Hao Qingsong berkata sambil tersenyum, selamat kepada penatua Sun dari Yao Wanggu, yang memenangkan awal yang baik. Setelah selesai, dia memberi isyarat kepada staf untuk mengambil sebotol Jukidan. Aturan lelangnya sangat sederhana. Selama pelelangan berhasil, staf akan mengirimkan lot langsung ke kotak, meletakkan batu roh di lokasi, dan orang yang mempercayakan pelelangan. Anda juga bisa mendapatkan batu roh tersebut. Tentu saja, klien juga dapat memilih untuk menunggu hingga semua lelangnya berhasil dilelang, lalu menyelesaikan semuanya sekaligus. Xia Ruofei memilih solusi ini. Bagaimanapun, ketiga lotnya dipresentasikan di depan ring penyimpanan. Pada saat itu, ketiga lot tersebut telah terjual habis, dan semuanya dikembalikan ke batu roh pada satu waktu. Kemudian mereka tinggal mengambil cincin penyimpanan kompetisi. Tidak ada penundaan sama sekali. Di kotak ke-20, Xia Ruofei dan Luo Qingfeng dan Li Yifu saling memandang. Xia Ruofei merasa sedikit menangis dan tertawa, dan dia tidak menyangka hal ini akan terjadi pada botol pertama Jukidan. Namun, mentalitasnya tidak buruk, dan dia tidak marah atau frustasi. Lagi pula, harga 2000 spirit itu bagus. Jika pihak lain benar-benar langsung mengeluarkan harga awal, dan kemudian dengan tegas mengungkapkan identitasnya, sehingga semua orang tidak berani berpartisipasi dalam pelelangan, Xia Ruofei itu tentu tidak akan lunak, tetapi yang terpenting adalah dia telah secara aktif meningkatkan harganya sendiri. Bagaimanapun, dia tidak bisa menjual Kiki dan di bawah harga psikologis. Bagaimanapun, meskipun saya membelinya sendiri dengan 2000 batu roh pada akhirnya, hanya 100 batu roh yang akan dibayarkan sesuai aturan kepada Lo Yezong. Xia Ruofei tidak peduli dengan hal ini. Adapun balas dendam pihak lain setelahnya, Xia Ruofei tidak cemberut. Sekte pemetik bintang sendiri adalah sekte kelas 1, dan kekuatan umum tidak berani memprovokasi mereka, belum lagi kasus terburuknya adalah melarikan diri ke Pulau Taoyuan, di mana terdapat terlalu banyak formasi Susuanxing, kecuali seluruh praktisi Tiongkok menyerang bahkan ada monster tua Yuanying yang keluar dari gunung, jika tidak, Xia Ruofei tidak akan khawatir sama sekali. Meskipun Sun Tianfeng menunjukkan identitasnya, dia biasa membantu tes narkoba, dan harganya pun baik. Jadi Xia Ruofei akhirnya tersenyum, dan tidak terlalu keberatan. Segera, di tempat lelang utama, Hao Qingsong mengambil sebotol Jukidan lagi di tangannya, dan berkata sambil tersenyum, teman-teman, mari kita lanjutkan, memulai botol Kikidan kedua, yang masih 1600 lingxi di awal pelelangan, setiap kenaikan harga tidak kurang dari 40 batu roh. Setelah botol kedua Jukidan mulai dilelang, layar lebar dengan cepat melonjak ke harga baru, 1640 batu roh, dan hanya bertahan selama 1 atau 2 detik. Kuda itu digantikan dengan harga 1680 spirit stone. Hao Qingsong dan Xia Ruofei dari Taiwan di dalam kotak menghela nafas lega. Lelang akhirnya kembali ke jalur normal. Harga layar lebar terus meningkat, dan berubah dengan cepat. Tentunya banyak orang yang mengikuti pelelangan, dan semua orang sangat tertarik dengan Kikidan ini.
Setelah beberapa lama, harga yang ditampilkan di layar lebar sudah mencapai 1.880 batu roh. Di kotak No. 6, Liu Manxia masih tidak menawar, dan Yu Xiner merasa cemas, tetapi dia tidak berani mendesak tuannya, hanya melihat harga dari layar lebar yang berdetak terus-menerus, dia mata agak cemas. Setelah melihat ini, Penatua Willow dari Fei Huagu berkata sambil tersenyum, "Xiner, jangan khawatir. Sekarang harganya terlalu rendah, biarkan mereka bertarung sebentar." Wajah cantik Yu Xiner menjadi sedikit merah, dan dia berbisik, "Murid itu tahu." Liu Manxia menoleh untuk melihat Yu Xiner, mulutnya sedikit miring, dan berkata, "Xiner, kamu paman yang benar, kamu. Temperamennya tidak cukup stabil, ini adalah tabu dalam kultivasi. Lihatlah tawaran itu, kotak macam apa yang belum ditembak oleh orang-orang yang benar-benar kompetitif." Tanda seru, Yu Xiner berkata sambil membungkuk. Bagaimanapun, waktu latihan Yu Xiner relatif singkat, dan dia tidak memasuki lembah untuk berlatih sejak usia dini. Faktanya, Yu Xiner selalu dibesarkan di dunia sekuler. Bakatnya untuk berkultivasi, jadi dia menjadi murid. Oleh karena itu, mentalitas Yu Xiner masih lebih baik dibandingkan dengan para suster yang telah berlatih di lembah Fei Hua sejak kecil. Ketika mereka berbicara, harga layar besar telah naik menjadi 2.000 batu roh, dan setelah mencapai harga ini, laju kenaikan harga melambat secara signifikan. Mengacu pada lelang pertama Sun Tianfeng, setelah semua orang mencapai titik harga ini, tawarannya tentu saja tidak begitu antusias. Terlebih lagi, sebagian orang berpikir meskipun botol ini tidak bisa dibeli, bukankah masih ada 3 botol yang tertinggal? Mengapa mati? Faktanya adalah Xia Ruofei telah menangkap mentalitas semua orang. Dalam lelang botol demi botol ini, semakin ketat ketegangan dari belakang, tentu saja harga akan terangkat. Melihat ini, Liu Manxia berkata dengan ringan, "Sudah hampir waktunya, ayo kita perjuangkan." Liu Manxia selesai, memasukkan nomor 2.200 langsung ke penawar, dan kemudian menyerahkan harganya. Harga layar lebar melonjak menjadi 2.200 batu roh, dan penawar menunjukkan kotak nomor 6. Meskipun Anda tidak tahu pintu mana yang merupakan kotak nomor 6, tetapi nomor kotaknya sangat depan, umumnya pintu-pintu itu besar, sehingga beberapa biksu yang ragu untuk terus menaikkan harganya dinaikkan setelah membayar 200 keping batu roh dan harga kotak nomor 6, mereka serahkan satu demi satu. Di kotak No. 20, Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Ini adalah postur yang benar untuk pelelangan. Bagaimana bisa ada penjualan palu seperti itu sekarang?" Li Yifu juga tersenyum dan berkata, "Si Suzu, tampaknya popularitas Juki dan lebih baik dari yang kita harapkan." Xia Ruofei mengangguk dan berkata, "Saya rasa saya dapat mempertimbangkan untuk mempertimbangkan berbisnis dengan Juki dan di masa depan, tetapi itu harus atas dasar keamanan." Luo Qingfeng berkata dengan cepat, "Tuan, memilih bintang dapat menyediakan saluran penjualan. Jika Tuan membutuhkannya, harap selalu pesan budak lama." Xia Ruofei melirik Luo Qingfeng dan berkata, "Memetik bintang Zonzong mungkin tidak bisa memakan bisnis sebesar ini. Jika Xing Zonzong Energy terus menjual kiki dan semacam ini, pasti akan menjadi sasaran para petinggi Zongmen. Pada saat itu, para orang bodoh tahu bahwa Anda telah menguasai metode pemurnian Juki dan pada saat itu, dengan kekuatan Xingzong, dapatkah Anda mempertahankan saluran penjualan Juki dan mungkin seseorang sedang mengetuk pintu untuk memaksakan metode pemurnian. Bersalah." Luo Qingfeng berkata tanpa malu-malu, "Budak tualah yang berpikir terlalu sederhana." Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Mari kita lihat. Untuk saat ini, jangan khawatir. Tidak perlu mengambil risiko. Jika Anda benar-benar ingin menjadi bisnis Kikidan, Anda dapat menemukan cara untuk membuat pemetik bintang menjadi kuat. Pertama, perkembangan penghujatan, dan kemudian blockbuster." Tanda seru, Luo Qingfeng secara alami tidak dapat memahami bahasa permainan ini, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan kebingungan. Faktanya, bahkan Li Yifu tidak mengerti kata itu, tapi secara harfiah dia mengerti maksud Xia Ruofei. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Ini untuk secara diam-diam memperkuat kekuatan kami. Setelah kami memiliki kemampuan untuk mempertahankan saluran penjualan dan menyempurnakan metode Jukidan, kami akan mulai menjual dengan meriah." "Ya, budak tua itu mengerti." Luo Qingfeng berkata dengan hati gembira,
terima kasih Tuan. Kesediaan Xia Ruofei untuk membantu Xing Zonzong meningkatkan kekuatannya tentu saja merupakan hal yang baik bagi Luo Qingfeng. Meskipun segel jiwa membuat Luo Qingfeng benar-benar setia kepada Xia Ruofei, itu tidak akan menghancurkan pikirannya. Kecuali kepatuhan mutlaknya kepada Xia Ruofei, tidak ada perubahan dalam aspek lainnya. Luo Qingfeng memasuki sekte pemetik bintang sejak usia dini. Kepala Xingzong secara alami memiliki perasaan yang mendalam terhadap Zongmen. Dan dia juga tahu bahwa latar belakang Xia Ruofei tidak terduga. Jika Xia Ruofei bersedia membantu memilih sekte bintang, meskipun ada sedikit kebocoran di jarinya, itu akan membuat wajah Xing Ruozong terlihat benar-benar baru. Xia Ruofei melambaikan tangannya dan berkata, jangan terlalu sibuk berterima kasih padaku. Ini hanyalah salah satu alternatif. Dan bahkan jika kita bertekad untuk meningkatkan kekuatan pemilihan bintang, kita harus memilih personel terbaik pada saat itu, waktu. Kita harus memilih yang benar-benar dapat diandalkan orang-orang, sehingga segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik, beritanya bocor. Luo Qingfeng berkata dengan cepat. Sambil ketiganya ngobrol, pelelangan Jukidan kedua bertambah beberapa putaran, yang semuanya saling bersaing antara kotak nomor 5 dan kotak nomor 6. Nampaknya kedua pihak berada di pihak yang sama, dan tidak menyerah satu sama lain, dan setiap kenaikan harga langsung dinaikkan sesuai dengan kenaikan harga minimal 40 batu roh. Rao begitu, setelah beberapa putaran penawaran, harga botol Kiki dan ini juga mencapai 2.520 batu roh, dan tawarannya adalah untuk biksu kotak no. 6. Xia Ruofei tidak tahu bahwa duduk di nomor 6 kotak adalah biksu Fei Huagu yang memiliki hubungan dekat dengan mereka di lift, tetapi tidak peduli siapa yang duduk di dalam, selama harganya naik, Xia Ruofei mengangkat tangannya untuk menyambut. Di kotak no. 6, Yu Xiner berkata dengan cemas, Guru, sudah berkompetisi beberapa ronde, atau ayo menyerah dulu. Jangan hancurkan acara besar Guru. Liu Manxia berkata dengan tenang, tidak apa-apa, ini tidak lebih dari hal sepele. Batu roh semacam ini tidak berarti apa-apa bagi kami atau bagi gereja naga hitam. Saya semakin penasaran dengan apa yang ingin dilakukan gereja naga hitam. Apakah mereka benar-benar tertarik dengan Kikidan ini? Yang Liu berkata di samping. Kali ini Kikidan memiliki kualitas yang sangat baik. Ini memang pilihan yang sangat baik bagi para biksu selama periode pemurnian gas. Saya mendengar bahwa Zhou Bingxuan beberapa tahun yang lalu. Dunia sekuler telah mengumpulkan seorang murid yang memiliki tingkat yang sangat tinggi, bakat untuk berkultivasi. Dia bahkan bermaksud untuk membiarkan murid ini mewarisi jubahnya. Tetapi lingkungan budidaya saat ini memang terlalu buruk, sehingga kemajuan murid jeniusnya dalam budidaya tidak memuaskan, lalu berkata dengan bibir, murid yang jenius. Bisakah bakatnya setinggi Xiner? Saat ini, para murid semua mengambil risiko mengambil keranjang bambu untuk mengambil air. Bahkan bakatnya tidak peduli seberapa bagusnya itu tidak dapat dikembangkan tanpa sumber daya yang besar. Naga hitam mengajarkan fondasi semacam itu, yang sebenarnya tidak cukup untuk dia lempar. Yu Xiner mendengarkannya, dan hatinya campur aduk, dan dia agak malu. Dalam beberapa tahun terakhir, dia juga menghabiskan banyak sumber daya di lembah Feihua, dan bahkan beberapa saudarinya cukup berbisik, tetapi Liu Manxia sangat bertekad untuk mendukungnya. Ini membuatnya sangat tersentuh, dan pada saat yang sama, dia merasa sedikit takut. Dia tahu bahwa Liu Manxia menaruh harapan besar padanya, dan dia takut pada akhirnya, seperti yang baru saja dikatakan Liu Manxia, keranjang bambu itu akan kosong. Liu Manxia sepertinya melihat pikiran di hati Yu Xiner. Dia berkata dengan ringan, Xiner, guru tidak membicarakanmu, jangan pikirkan itu. Kamu tidak sama dengan yang disebut murid jenius dari Heilong Jiao. Jika Anda berlatih di jalur yang benar, pencapaian akhir Anda tidak akan lebih rendah daripada menjadi seorang guru. Sumber daya yang sama, yang digunakan pada murid lain, paling banyak dapat mencapai pemurnian gas lantai 7 dan 8, tetapi Anda adalah yang terbaik, berharap bisa menembus Jindan. Petik 2. Begitu Yu Xiner merasa hangat, dia segera berkata, ya, para murid mengerti. Pada saat ini, Yang Liu berteriak keras, apakah naga hitam ini mengajarkan ini menjadi gila? Liu Manxiaxiu sedikit mengernyit dan melihat ke layar lebar di bawah. Saya melihat harga tertinggi yang ditampilkan di layar telah diperbarui.
Harga tertinggi sekarang adalah kotak 5, yaitu dari Zhou Bingxuan dari Gereja Naga Hitam, yaitu 2.800 batu roh. Zhou Bingxuan mengubah praktik menambahkan hanya 40 batu roh setiap putaran sebelumnya, dan secara langsung menambahkan 280 batu roh berdasarkan tawaran Liu Manxia. Liu Manxia terkekeh dan berkata, apakah orang tua ini ingin menunjukkan tekadnya yang pasti dia dapatkan? Apakah ada banyak 2.800 batu roh? Siapa yang bisa takut? Karena itu, Liu Manxia langsung mengajukan harga baru. Kali ini, alih-alih hanya menambahkan 40 buah, dia secara manual memasukkan harga 3.000 batu roh ke dalam perangkat penawaran, lalu mengklik tombol kirim tanpa ragu-ragu. Yuxiner tidak berani berbicara saat ini, dia samar-samar merasa harganya agak terlalu tinggi. Untuk 3.000 batu roh, beli 20 pil Qi, lebih baik berlatih langsung dengan batu roh. Jumlah total Reiki harus lebih dari Ju Qi dan, namun tentu saja tidak bisa dihitung seperti ini. 20 poli Qi dan dapat habis dalam waktu kurang dari sebulan, dan 3.000 batu roh, menurut efisiensi penyerapan praktisi selama periode pemurnian gas, akan memakan waktu setidaknya beberapa bulan untuk habis, ditambah Qi di dalam Qi dan lebih murni dan efisiensi konversinya lebih tinggi. Mungkin efek latihan keduanya ada di antara Bozong, tapi menghemat beberapa kali. Di kotak No. 20, Xia Ruofei berperilaku tenang, dan Luo Qingfeng di sampingnya dan Li Yifu di sisi lain melebarkan mata mereka karena kegembiraan, mengepalkan tangan dengan kedua tangan, dan menatap layar lebar dengan saksama. Saat ini, ada suara kasar di kotak No. 5, Tuan Liu Gu, ada sebanyak 4 botol Qi dan, mengapa mengganggu Anda dan saya untuk memperjuangkan hidup dan mati Anda, lebih murah daripada orangnya siapa? Yang menugaskan pelelangan, orang tua punya wajah, bukankah baik bagi Tuan Liu Gu untuk memperebutkan 3 botol yang tersisa? Karena dia telah dirusak oleh Zhou Bingxuan, dia tidak punya rencana untuk menyembunyikan identitasnya. Dia berkata langsung, inilah yang ingin saya katakan kepada Tuan Zhou. Karena Ju Qi dan masih memiliki 4 botol, Zhou mengapa pemimpinnya tidak memperebutkan 3 botol yang tersisa? Kamu, Zhou Bingxuan menjadi marah karena sementara, murid orang tua itu berada tepat di tengah hambatan dalam kultivasi, dan mereka membutuhkan Ju Qi dan untuk membantu mereka. Guru Liu Gu sudah menjadi master jangka menengah Jindan. Apakah Anda hanya memiliki murid? Kata Liu Manxia dengan dingin. Penguasa lembah telah mengumpulkan beberapa murid berbakat. Mereka juga perlu berkumpul bersama. Tuan Liu Gu, apakah Anda harus melakukan ini? Zhou Bingxuan bertanya dengan muram. Liu Manxia terkekeh dan berkata, saya sudah menawar. Guru Zhou ingin bersaing, lalu naikkan harganya. Mungkin ini harga psikologis tertinggi saya, selama Anda menambahkan 40 lingxi, saya akan menyerah. Zhou Bingxuan mendengus dingin, tidak berbicara lagi, dan jelas sangat marah. Di dalam kotak, Yang Liu terkekeh dan berkata, saudari-saudari. Sangat mudah. Tak seorang pun di mata Zhou Bingxuan berpikir bahwa ada orang yang akan memberinya wajah. Kapan Fei Huagu akan takut pada orang lain? Liu Manxia berkata dengan tenang, saudari Yang, kami siap untuk menghentikan putaran pelelangan ini. Yang Liu membeku sejenak dan bertanya dengan bingung, Fang. Sebelum kata-katanya diucapkan selesai, Zhou Bingxuan, yang sangat marah di kotak sebelah, telah menaikkan harganya lagi, tetapi dia sepertinya tidak kehilangan akal. Dia langsung menambahkan 40 batu roh berdasarkan 3.000, dan harganya mencapai 3.040 batu roh. Di sini, Liu Manxia tidak segan-segan menaikkan harga lagi, dan harganya dinaikkan menjadi 3.100 batu roh sekaligus. Melihat pohon willow, malah berantakan, dan Ming Liu Mansa hanya mengatakan bahwa dia akan pergi menyerah. Bagaimana cara menjumlahkannya sekaligus? Zhou Bingxuan, yang berada di sebelah, juga kesal. Dia mengertakkan gigi karena marah dan tidak mendengarkan bujukan para tetua 3.200 batu roh. Saat harganya ditampilkan di layar lebar, Liu Manxia jelas merasa lega. Dia berkata dengan bercanda dengan nada ringan, sepertinya Zhou Jiazu yang kaya pasti suatu keharusan untuk sebotol Qi ini. Yang disebut pria sejati itu tidak baik. Meskipun kita adalah gadis kecil, sebaiknya kita meniru pria itu. Kita biarkan botolnya mengumpulkan gas. Kemudian,
Liu Manxia juga berkata, secara intim, kepada Hao Qingsong di platform lelang utama, Penatua Hao. Kami Fei Huagu menyerah. Jika tidak ada penawaran Daoyou lainnya, Anda dapat menyatakan bahwa putaran lelang ini sudah selesai. Bahkan jika Zhou Bingxuan kehilangan akal sehatnya lagi, dia menyadari bahwa dia sedang ditipu oleh Liu Manxia. Sejak pengajaran naga hitam mereka mulai menaikkan harga, Liu Manxia tidak berniat bersaing untuk mendapatkan botol Kikidan ini, tetapi dia selalu membuat perbedaan. Memang seharusnya begitu, harga terus dinaikkan, dan tujuannya tentu saja agar naga hitam mengajari lebih banyak bunga. Dirangsang oleh kata-kata Liu Manxia, Zhou Bingxuan benar-benar tertipu. 3.200 batu roh membeli 20 poli aura, yang setara dengan 160 aura per poli aura, harganya jelas agak mahal. Hao Qingsong sedikit malu saat ini, tapi dia masih bertanya beberapa kali dengan uji tuntas. Melihat tidak ada yang benar-benar bersaing untuk mendapatkan botol Kikidan ini, dia mengumumkan dengan lantang, selamat kepada Zhou Daoyou di kotak nomor 5, yang mengambil botol Jukyu ini. Kidan, selamat, tapi Zhou Bingxuan terdengar kasar. Tentu saja, bagi Hao Qingsong, itu hanya masalah rutin. Dia segera memberi isyarat kepada staf untuk naik ke panggung untuk mengambil botol Kikidan ini, dan menyerahkannya kepada Zhou Bingxuan di kotak kelima. Pada tahap lelang utama, Hao Qingsong mengumumkan bahwa botol ketiga Jukidan baru saja mulai dilelang, dan harga di layar lebar telah diperbarui. 2.500 batu roh, kotak penawar 6. Banyak pembudidaya bersiap untuk menawar, dan tangan mereka telah mencapai tombol penawaran pada penawar. Melihat harga tersebut telah diterima kembali sekaligus. Awalnya, semua orang berencana menambahkan hingga 40, tapi saya tidak menyangka Liu Manxia dari kotak nomor 6 tiba-tiba menaikkan harga menjadi 2.500 batu roh. Hal ini juga disebabkan karena semua presenternya adalah kultivator, dan kecepatan reaksinya jauh lebih cepat daripada orang biasa satu per satu. Adalah baik untuk menggantungkan harga lagi berdasarkan penawaran Liu Manxia tanpa tergelincir. Setelah Liu Manxia mencapai harga ini, dia tidak lupa berkata dengan enteng, Tuan Zhou, jika Anda ingin menaikkan harganya, Anda harus memikirkannya terlebih dahulu. Sebotol Jukidan ini, mungkin harga psikologis saya adalah 2.500 batu roh. Hati-hati, Zhou Bingxuan mengalami kekalahan telak di ronde terakhir. Dia benar-benar memiliki gagasan untuk merugikan dirinya sendiri dan dirinya sendiri, bersiap untuk menaikkan harga. Karena Liu Manxia dia membeli begitu mahal, jadi dia tidak ingin Liu Manxia dengan mudah membeli Jukidan. Tetapi setelah mendengarkan kata-kata Liu Manxia, Zhou Bingxuan tidak bisa menahan keraguannya lagi. Sebagai rival, Zhou Bingxuan bisa dikatakan sangat mengenal Liu Manxia. Dia tahu bahwa wanita ini memiliki pemikiran yang indah dan bertindak seperti kijang yang tergantung di tanduknya. Tidak ada jejak sama sekali. Bisa dikatakan dia tidak pernah bermain kartu menurut akal sehat. Pikiran batin, Zhou Bingxuan merasa jika dia menaikkan harganya, Liu Manxia akan benar-benar menyerah lagi. Tepat ketika Zhou Bingxuan ragu-ragu, harganya naik. Kesimpulan Xia Ruofei sebelumnya masih sangat akurat. Saat ini Jukidan hanya ada 3 botol. Bagi yang ingin membeli, urgensi di hati semakin berat, ditambah lagi putaran kedua harga 3.200 batu roh ditembak. Meskipun semua orang tahu bahwa harga ini sedikit melambung, hal itu tetap membekas di benak mereka, yang sangat meningkatkan penilaian mereka terhadap Kidan ini. Selain itu, harga 2.500 batu roh juga dapat diterima, dan para biksu dengan sumber daya finansial masih memiliki daya saing. Semua orang juga khawatir jika babak ini kembali gagal, maka sisa 2 botol persaingan akan semakin ketat. Saat itu, belum diketahui sampai sejauh mana harga akan naik. Oleh karena itu, bagi para beku yang memiliki niat membeli yang kuat, mereka hanya menimbangnya, dan beberapa orang menaikkan harganya. Kenaikan harganya tidak besar, yaitu 40 Spirit Stone, namun harga selalu update, dan kini penawaran tertinggi datang dari box ke-32. Liu Manxia jelas tidak seperti yang dia katakan, harga psikologisnya hanya 2.500 batu roh. Setelah mengutip biksu di kotak 32, dia hanya merenung sedikit, dan segera menambahkan 60 buah lagi, membulatkan harganya menjadi bilangan bulat, dan mengubahnya menjadi 2.600 batu roh.
Biksu di kotak 32 memikirkannya dan menaikkan harga 40 batu roh lagi. Kali ini saya tidak menunggu kenaikan harga Liu Manxia. Biksu dari kotak nomor 19 menaikkan harganya lagi, jadi penawaran terbaru menjadi 2.680 batu roh. Saat ini, Liu Manxia tidak segan-segan menaikkan harga lagi, dan harganya pun diperbarui menjadi 2.720 batu roh. Setelah dipertimbangkan, biksu di kotak nomor 32 rupanya berencana menyerah, dan dia tidak menaikkan harga. Namun, biksu kotak nomor 19 yang baru bergabung, setelah beberapa pertimbangan, tetap memilih untuk menindaklanjuti, sehingga harga botol Qi dan ini mencapai 2.760 batu roh. Dalam beberapa ronde berikutnya, Liu Manxia tidak menyerah. Dia juga mengadopsi metode kenaikan harga yang sama. Setiap kali, dia hanya menaikkan harga minimum sebanyak 40 buah, bersaing dengan biksu kotak No. 19. Harga yang ditampilkan di layar lebar terus naik, dan setelah beberapa putaran penawaran, akhirnya mencapai 2.960 batu roh. Kutipan ini berasal dari Benang Luman. Mungkin harga cadangan psikologis biksu di kotak nomor 19 adalah 2.900 batu roh. Di ronde terakhir, dia menghabiskan waktu lama untuk berpikir, dan akhirnya mengertakkan gigi untuk menaikkan harga menjadi 2.920 batu roh. Dan Liu Manxia tidak segan-segan menaikkan harga lagi. Harga stay time di layar lebar sangat singkat, dan diupdate menjadi 2.960, yang juga menunjukkan bahwa Liu Manxia bertekad untuk mendapatkannya. Akhirnya biksu di kotak 19 memilih menyerah. Tentu saja, dia tidak mengatakan apapun dari awal sampai akhir, dan semua orang tidak tahu dari biksu mana biksu ini berasal. Hanya setelah Liu Manxia menawar 2.960 batu roh, biksu kotak nomor 19 tidak menindaklanjuti kenaikan harga tersebut. Hao Qingsong di meja lelang utama telah berulang kali menanyakan apakah ada orang yang ingin menaikkan harga. Yang pasti botol Jukidan ini akan segera dijual. Namun, saat Hao Qingsong bersiap mengumumkan harga transaksi akhir, Zhou Bingxuan, yang diam-diam berbicara, membuat harga baru. Meski hanya menaikkan harga 40 batu roh, harganya kembali melebihi 3.000. Para biksu di setiap kotak menjadi gempar. Semua orang tidak menyangka lot pertama ini akan terjual secara gila-gilaan. Harganya sangat tinggi. Faktanya, Zhou Bingxuan tidak terlalu banyak berpikir. Dia melihat kenaikan harga beberapa putaran terakhir Liu Manxia dan dia sangat bertekad. Yang jelas kemauannya untuk membeli sangat kuat, jadi dia ragu-ragu, akhirnya dia mengambil keputusan dan masih ingin keluar untuk mengaduk, kalau tidak dia benar-benar tega tidak rela. Tentu saja, dia juga siap dengan harga yang tidak akan ditindaklanjuti oleh pihak lain. Untuk Sekte Naga Hitam, dibutuhkan 3.000 batu roh lebih untuk membeli sebotol Juki dan berkualitas tinggi. Harganya hanya 20 untuk satu botol. Hanya sebutir biji-bijian, belilah 2 botol untuk bayi magangnya, dia rela menghabiskan batu roh ini. Namun, Zhou Bingxuan tentu saja berharap Liu Manxia akan menaikkan harga, bahkan jika dia bisa mengadu Liu Manxia sekali, hatinya akan lebih seimbang. Jadi, setelah harganya habis, Zhou Bingxuan juga dengan sengaja tersenyum dan berkata, "Maaf, Tuan Liu Gu, saya tiba-tiba merasa bahwa sebotol Qi dan mungkin tidak cukup untuk murid saya, jadi saya akan membeli sebotol lagi." Tuan Liu Gu juga seorang murid, saya harap Anda dapat memahami pikiran saya, bagaimana dengan keindahan Chengren lagi. Petik 2. Zhou Bingxuan sengaja merangsang Liu Manxia dengan kata-kata, sebenarnya dia berharap Liu Manxia akan marah dan lalu naikkan harganya terlepas dari segalanya. Namun, yang membuatnya tercengang, Liu Manxia sebenarnya berkata tanpa ragu-ragu, apa yang sulit? Harga ini telah melebihi harga psikologis saya. Karena Tuan Zhou sangat menginginkan kekasihnya, bagaimana dengan Tuan setempat? Apakah Anda memiliki kesabaran untuk menguntit itu? Botol Jukidan ini, kami Fei Huagu. Ayo pergi. Petik 2. Di kotak No. 5, Zhou Bingxuan sangat marah sehingga dia mendengar kata-kata Liu Manxia di sebelah, dan dia hampir menghancurkan penawar di tangannya. Diam-diam dia juga menyayangkan tangannya yang murahan, yang jelas harganya mahal sekali, kenapa dia harus datang ke air berlumpur ini lagi. Dan dia juga melihat bahwa apa yang disebut harga cadangan psikologis Liu Manxia tidak tetap sama sekali.
Jika bukan karena dia Zhou Bingxuan tiba-tiba melompat keluar, tetapi pembudidaya kotak lain menaikkan harganya, mungkin Liu Manxia akan terus bertarung. Namun, begitu Zhou Bingxuan keluar dari tawaran tersebut, Liu Manxia langsung memilih untuk tidak ragu-ragu, yang membuat Zhou Bingxuan agak tidak siap. Pada saat yang sama, Zhou Bingxuan sedikit takut. Ketika dia kembali ke dua lelang berikutnya, dia mengajukan tawaran jahat, dan dia harus memikirkan masalah risiko di dalam hatinya. Ini juga merupakan efek yang ingin dicapai Liu Manxia. Jadi, awalnya dia tidak berniat untuk benar-benar meminum botol Jukidan ini. Tentu saja, jika Zhou Bingxuan tidak jujur, maka dia secara alami akan melakukan pertunjukan palsu dan membeli Jukidan secara langsung, yang bahkan lebih baik. Dia sudah memikirkannya. Begitu Zhou Bingxuan melompat keluar untuk membuat masalah, dia akan segera berhenti. Sekarang, setelah beberapa putaran penawaran dengan biksu kotak 32 dan kotak 19, harganya sendiri relatif tinggi. Zhou Bingxuan juga dengan bodohnya memasukkan batang secara horizontal saat ini. Bagi Liu Manxia, ini hanyalah pertemuan mengantuk dengan bantal, tanpa memberi pertimbangan sama sekali, menyerah begitu saja. Di dalam kotak No. 20, Xia Ruofei berada dalam keadaan ketakutan untuk beberapa saat, dan kemudian dia tertawa dan berkata, Tuan Liu Gu dari lembah Feihua juga orang yang luar biasa. Dalam dua putaran lelang ini, dia baik-baik saja pantas mendapatkan penghargaan asis terbaik. Li Yifu juga berkata sambil tersenyum, Tuan Liu Gu banyak membantu kami dalam dua putaran ini. Dia mau tidak mau mendapatkan harga sebesar itu. Kita harus berterima kasih padanya dengan baik. Luo Qingfeng juga berkata sambil tersenyum. Pada saat ini, setelah penyelidikan rutin oleh Hao Qingsong di tempat lelang utama, melihat bahwa Liu Manxia benar-benar tidak menaikkan harga, dan biksu lain tidak bermaksud menaikkan harga, jadi dia dengan malu-malu mengumumkan, selamat kepada Sekte Naga Hitam Tuan Zhou, yang membelinya lagi. Sebotol Kikidan. Petik 2. Ketika murid Luo Yezong mengambil sebotol Jukidan dan pergi ke kotak nomor 5 untuk mencari Zhou Bingxuan untuk penyelesaian, Hao Qingsong melihat sisa dua botol Jukidan di atas meja dan tersenyum dan berkata, Tuan Zhou untuk pemuridan, saya membeli dua botol Jukidan berturut-turut. Sekarang hanya ada dua botol Jukidan dalam pelelangan ini. Jangan ragu untuk teman-teman Tao yang ingin mempersiapkannya obat tambahan untuk murid-murid mereka. Saya melewatkan kesempatan ini. Di masa depan, jika Anda ingin bertemu dengan Jukidan yang berkualitas tinggi, itu tidak akan mudah. Petik 2. Setelah berbicara, Hao Qingsong mengumumkan dengan lantang, di bawah, botol keempat Kikidan mulai melelang. Aturannya sama dengan putaran sebelumnya, dan semua penganut Tao sekarang dapat mulai menawar. Kata-kata Hao Qingsong baru saja jatuh, harga di layar lebar berkedip, dan berubah menjadi 2.500 batu roh. Penawarnya tetaplah Liu Manxia dari kotak nomor 6. Master, jangka menengah Jindan, kecepatan tangannya jauh lebih cepat daripada rata-rata biksu. Setiap kali dia bisa mengambil yang pertama, dan pembudidaya lainnya belum punya waktu untuk menawar. Awal ini hampir sama persis dengan babak sebelumnya. Tapi kali ini Liu Manxia bahkan tidak mau mengatakan apapun. Dia duduk dengan tenang setelah harganya, dan ingin melihat apakah Zhou Bingxuan akan melompat keluar dan membuat masalah. Zhou Bingxuan rupanya juga telah mempelajari pelajaran dari dua ronde pertama, dan memutuskan untuk berhenti bertarung demi roh dua botol Jukidan sudah cukup. Jika Anda menghancurkan satu botol lagi, 3 putaran lelang akan menghasilkan hampir 10.000 batu roh, ini akan sangat berdampak pada rencana penawaran selanjutnya. Zhou Bingxuan mundur, tetapi biksu lainnya tidak mau menyerah begitu saja. Lagi pula, Jukidan hanya ada 2 botol, dan rasa urgensi di hati setiap orang semakin kuat. Kali ini, jumlah biksu jelas lebih banyak dibandingkan putaran sebelumnya. Harga psikologis setiap orang saat ini juga terangkat oleh tingginya harga 2 putaran berturut-turut. Harga 2.500 batu roh jelas tidak cukup. Liu Manxia masih sama dengan putaran sebelumnya, nampaknya niat belinya sangat kuat, dan setiap kenaikan harga sangat tepat waktu. Ketika harga-harga naik, para beku terus-menerus menarik diri dari persaingan, dan para beku yang tetap tinggal harus berpikir lebih lama dan lebih lama lagi sebelum setiap kenaikan harga. Pada akhirnya Liu Manxia akhirnya membeli sebotol Kikidan dengan harga 2.980 koin emas.
Ketika Hao Qingsong mengumumkan kesepakatan itu, Liu Manxia juga menghela nafas pelan. Dia menoleh untuk melihat Yang Liu dan tersenyum. Yang Liu Chao Liu Manxia mengacungkan jempol dan berkata, "Sister-sister hebat. Anda memiliki pemahaman menyeluruh tentang psikologi Zhou Bingxuan. Anda tidak hanya membeli Juqidan, tetapi juga membiarkannya makan 2 kerugian berturut-turut." Petik 2. Faktanya, tembakan Liu Manxia ke Juqidan tidak jauh lebih murah dibandingkan putaran sebelumnya dari Zhou Bingxuan. Faktanya, harga transaksi kedua putaran tersebut hampir sama, namun perasaan ini sangat berbeda. Terlebih lagi, menurut hukum lelang, dengan sisa Juqidan yang semakin sedikit, harga transaksi putaran ini umumnya akan lebih tinggi dari putaran sebelumnya. Harga transaksi 3.000 batu roh di putaran terakhir Zhou Bingxuan jelas salah. Jauh lebih tinggi. Yang terpenting semua ini ada dalam rencana Liu Manxia. Zhou Bingxuan berhasil dihitung, dan dia terkejut karena dia tidak berani mengacau lagi. Perasaan menyegarkan seperti ini lebih kuat dibandingkan persaingan langsung untuk membeli Juqidan. Luo Qingfeng melihat situasi ini, tapi dia tidak bisa menahan senyum. Xia Ruofei dan Li Yifu, yang sudah menduga situasi ini, juga tersenyum bahagia. Karena ini adalah botol Juqidan terakhir, persaingannya sangat ketat. Selain beberapa sekte kuat, praktisi lain juga mengajukan penawaran. Pada akhirnya, botol Juqidan ini menghasilkan harga super tinggi yaitu 3.360 batu roh, bahkan lebih tinggi dari 3.200 batu roh Zhou Bingxuan di putaran kedua. Hal ini juga membuat hati Zhou Bingxuan sedikit seimbang. Melihat ke belakang, sepertinya ia memenangkan 2 botol Juqidan dengan harga 3.200 batu roh dan 3.000 batu roh, yang mana itu bukanlah suatu kerugian. Tetapi ketika dia memikirkan Liu Manxia tidak hanya mempermalukan dirinya sendiri 2 kali, tetapi juga botol Juqidan yang dia ambil sendiri kurang dari 3.000 batu roh, dia tiba-tiba menjadi tidak bahagia lagi. Pada akhirnya, biksu yang tidak menembak Juqidan hanya bisa menghela nafas, dan kultivator yang memenangkan botol terakhir Juqidan tidak melihat betapa baiknya suasana hatinya. Lagi pula, harganya agak mahal. Saat penawaran selesai, dia mengambil fotonya. Ngomong-ngomong, ketika murid Luo Yezong menetap dengan Juqidan, dia merasa sangat tertekan. Bagaimanapun, ini hanya bisa dianggap sebagai hidangan pembuka di seluruh lelang. Hasilnya telah diselesaikan. Meski ada yang senang dan ada yang sedih, perhatian semua orang dengan cepat beralih ke harta karun berikutnya yang akan diungkap. Luo Qingfeng dan Li Yifu mulai menghitung berapa banyak pendapatan yang dapat dihasilkan oleh 5 botol Juqidan ini. Tidak ada seorang pun di putaran pertama Juqidan yang berpartisipasi dalam kompetisi. Sun Tianfeng menang dengan 2.000 batu roh. Putaran kedua dan ketiga adalah tembakan terakhir Zhou Bingxuan, dan harganya masing-masing 3.200 batu roh dan 3.000 batu roh. Di babak keempat, Liu Manxia memenangkan sebotol 2.980 batu roh. Di babak final, harga 3.360 batu roh melonjak. Setelah 5 putaran, total harga transaksi adalah 14.540 batu roh. Setelah mengurangi setengah dari daun gugur, 727 batu roh diambil. Akhirnya, Xia Ruofei bisa mendapatkan 13.813 batu roh, sekitar 30% lebih tinggi dari perkiraan mereka kemarin. Hasil. Namun, ketika murid-murid Sekte Loki datang ke kotak dengan batu roh, Xia Ruofei tersapu dengan kekuatan mental mereka, dan menemukan bahwa mereka benar-benar membawa 14.540 batu roh, dan tidak mengurangi bagian yang dipotong. Xia Ruofei menjadi bingung, dan bertanya, apakah Anda salah? Menurut aturan, bukankah nenek moyang Anda akan mengambil setengah dari komisi? Murid-murid Lo Yezong tampaknya mengharapkan Xia Ruofei memiliki pertanyaan ini, dan berkata dengan hormat, "Senior, ini masalahnya." Senior Sun Senior dari Yao Wanggu merasa bahwa dia membeli sebotol Qi dengan harga 2.000 batu roh pada awalnya, bulat. Dan, harganya agak rendah. Orang tuanya tidak menyangka harga transaksi Juqidan begitu tinggi, dan para penganut Tao semua memberinya wajah orang tua itu dan tidak berpartisipasi dalam kompetisi, sehingga menyebabkannya transaksi putaran pertama dengan harga murah. Senior sangat kecewa di hatinya, jadi dia secara khusus menemukan patriark kami dan mengatakan bahwa dia akan menanggung komisi Juqidan,
total 727 batu roh, dan Senior Sun telah membayar. Ketiga, Xia Ruofei merasa sedikit terkejut. Pada saat yang sama, Xia Ruofei juga memiliki kesan yang jauh lebih baik terhadap Sun Tianfeng yang lebih tua, yang penuh dengan aksen timur laut. Niat baik orang lain, dan batu roh telah dibayar, Xia Ruofei tentu saja tidak akan segan menghindarinya. Dia benar-benar membutuhkan batu roh sekarang, jadi, Xia Ruofei sedikit merenung dan menerima batu roh ini. Dengan sapuan kekuatan mentalnya, dia dengan mudah memisahkan 40 buah dari tumpukan batu roh ini dan mendorongnya tepat di depan muridnya. Kemudian dia tersenyum dan berkata, "Kamu telah bekerja keras. Ini adalah niat kecil kami." Murid itu terkejut dan bahagia, dan segera berterima kasih kepada Xia Ruofei. Para murid yang dapat dipilih untuk membantu dalam pelelangan umumnya berkepala dingin dan relatif dihargai. Lagi pula, banyak pendahulu yang akan menghadiahkan beberapa batu roh seolah-olah diberikan oleh dunia sekuler. Namun, jarang sekali Xia Ruofei memberikan 40 batu roh secara langsung. Murid ini tentu saja terkejut. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum lagi, "Bisakah Anda memberi saya pesan kepada Senior Sun? Katakan saya berterima kasih atas kebaikannya, dan saya akan menerima batu roh. Jika Senior Sun bersedia, kita juga dapat menggunakan kesempatan yang tepat untuk berkomunikasi dengan dia tukarkan pemurnian Kikidan." Petik 2. Setelah itu, Xia Ruofei mengeluarkan kartu nama dari ruang Lingtu dan menyerahkannya kepada murid dedaunan yang jatuh. Hanya ada satu nomor ponsel di kartu nama dan tidak ada nama yang tersisa. Dan nomor ponsel inilah yang sering digunakan Xia Ruofei saat ia beraktivitas di musim panas. Ya, murid itu mengambil kartu nama itu dengan kedua tangannya dan berkata dengan hormat, murid itu harus menyampaikannya kepada seniornya tepat waktu. Xia Ruofei mengangguk puas, berkata, "Tolong jangan ungkapkan identitas kami untuk saat ini." Dimengerti, muridnya memahami aturannya, kata murid dari Sekte Daun Jatuh dengan cepat. Kemudian muridnya akan mundur jika seniornya tidak memiliki instruksi lain. Xia Ruofei tersenyum dan mengangguk. Murid yang sudah meninggal itu membungkuk sedikit ke arah Xia Ruofei, lalu keluar dari kotak, membawa pintu kotak dari luar. Loyezong bukanlah lembaga yang khusus menangani lelang. Pada tahun-tahun ini, pertukaran lelang antara praktisi dunia kultivasi telah berlangsung secara bergiliran, sehingga Xia Ruofei tidak memiliki kemewahan untuk mengharapkan seberapa baik mereka dapat melakukan pekerjaan rahasia, tetapi bahkan ketiganya sendiri identitasnya terungkap, dan dia tidak melakukannya, menaruh banyak perhatian padanya. Bagaimanapun, Sekte Pemetik Bintang juga merupakan sekte kelas 1. Itu hanya sekelompok Kikidan, dan itu tidak menyebabkan keinginan banyak sekte teratas. Selain itu, satu-satunya kebocoran adalah pengambilan Sekte Bintang. Xia Ruofei selalu aktif dalam identitas dan penampilan musim panas, dan kerabat serta teman-temannya di dunia sekuler tidak akan terpengaruh. Adapun Li Yifu, meskipun dia memiliki industri besar di dunia sekuler, bagaimanapun juga, dia hanyalah seorang biksu pemurnian gas yang sudah tua. Dalam keadaan normal, hal itu tidak akan menarik perhatian orang lain, dan Li Yifu akan menghabiskan sebagian besar waktunya di Pulau Taoyuan di masa depan. Tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan pribadinya. Xia Ruofei mempertimbangkan keadaan ini sebelum datang, jadi dia memutuskan untuk membawa Li Yifu ke pelelangan bersama. Setelah murid yang meninggal itu pergi, Xia Ruofei melambaikan 14.500 batu roh ke ruang roh. Saat ini, Zhu Qidan, di depan lelang kedua hari ini, sedang melelang lot kedua hari ini. Meski sudah dibagi menjadi 5 putaran lelang, sebenarnya ini baru lelang pertama. Lot kedua adalah pedang terbang. Xia Ruofei terhanyut dengan kekuatan mentalnya, dan dia tidak tertarik. Kualitas pedang terbang ini jauh lebih buruk daripada pedang peri Biou miliknya. Paling-paling, itu sama dengan Luo Qingfeng. San Feijian cukup. Namun, pedang terbang di dunia latihan saat ini relatif langka. Meskipun sebagian besar kekuatan emas memiliki pedang terbangnya sendiri, mereka tetap bersedia membawa 1 atau 2 pedang terbang di tubuh mereka. Perlu bertarung, saat ini, orang dengan 2 pedang terbang secara alami akan mendapat keuntungan besar. Terlebih lagi, meskipun pedang terbang ini tidak dapat dilihat oleh Xia Ruofei, di mata para praktisi, kualitasnya sudah cukup baik. Menurut Hao Qingsong,
Ini ditemukan oleh seorang biksu jin dan di reruntuhan perbaikan kuno, karena Master Jin dan ini sudah memiliki pedang terbang di tangannya, dan dia juga membutuhkan batu roh untuk membeli rumput roh yang lebih berharga, jadi begitu sungguh menyakitkan untuk memotong cinta. Xia Ruofei tidak tertarik untuk bersaing memperebutkan pedang terbang ini, jadi dia dengan mudah duduk di atas bukit dan menyaksikan pertarungan harimau. Berbeda dengan Kikidan, pedang terbang ini digunakan oleh para biksu Jindan, dan para biksu besar datang ke pelelangan, baik tuan maupun sesepuh, dan sebagian besar pemimpinnya adalah biksu Jindan. Oleh karena itu, persaingan Flying Sword lebih ketat dibandingkan Jukidan. Pada akhirnya harga transaksi pedang terbang ini mencapai 7.800 batu roh. Melihat hasil ini, Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, saya tidak menyangka Fei Jian begitu berharga. Dibandingkan dengan Juki dan kami, ini benar-benar bisnis kecil. Luo Qingfeng menjelaskan sambil tersenyum, Tuan, di dunia latihan, ahli peralatan pemurnian bahkan lebih jarang daripada ahli pengobatan pemurnian. Pedang terbang pada dasarnya digali dari peninggalan kuno. Itu normal. Xia Ruofei memikirkan sejumlah besar karya klasik dia memperolehnya dari mewarisi batu giok, dan banyak dari mereka memperkenalkan pengetahuan tentang penyulingan, tetapi dia tidak pernah meluangkan waktu untuk belajar. Jika Fei Jian sangat berharga, bisakah dia mempelajari penyulingan? Xia Ruofei berbisik di dalam hatinya. Tiba-tiba dia menemukan bahwa tidak satu pun dari mereka dapat dibandingkan dengan Dadao Jue, belum lagi volume gambaran spiritual yang berharga itu sendiri, dalam hal betapa berharganya mereka. Jika jumlahnya banyak dan semuanya bersatu, itu akan menjadi lebih berharga. Xia Ruofei merasa penggalian peti harta karun ini tidak cukup. Dia juga diam-diam berkata pada dirinya sendiri, akan ada waktu di masa depan. Saatnya memilah barang klasik di Jadefu. Pelelangan akan berlanjut, dan akan ada banyak barang yang dipajang. Beberapa hal baru akan membuat Xia Ruofei membuka matanya. Misalnya, rangkaian bendera yang sangat cerdik membuat Xia Ruofei tidak sanggup menanggung hatinya dan ingin membelinya kembali untuk penelitian. Namun mengingat cincin penyimpanannya, Xia Ruofei akhirnya menyerah. Tentu saja, rangkaian bendera itu hanyalah penggunaan cerdas dari beberapa susunan dasar, dan Xia Ruofei agak senang. Selain itu, ada beberapa harta karun yang digali dari reruntuhan perbaikan kuno, yang juga membuat Xia Ruofei terasa sangat baru. Meskipun lingkungan budidaya secara keseluruhan telah memburuk, masih banyak tempat yang layak untuk dipelajari dan dipelajari dalam industri budidaya. Bagaimanapun, ini adalah kelompok yang telah diwarisi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dari saat pelelangan berlangsung, dua lot lain yang ditawarkan oleh Xia Ruofei juga muncul. Harga transaksi akhir kedua lot ini tidak mengecewakan Xia Ruofei dan tiga lot lainnya. Alasan mengapa minat tiba-tiba Xia Ruofei pada lot yang belum muncul ini tiba-tiba meningkat sangat sederhana. Segera setelah lot ini muncul, gulungan gambar roh di telapak tangan Xia Ruofei menghasilkan getaran, yang merupakan reaksi yang telah lama hilang. Sebelumnya, hal ini hanya terjadi ketika batu pembatas muncul di dekatnya. Batu batas terlalu langka, bisa dikatakan bisa ditemui tetapi tidak dicari. Anda harus mempunyai peluang bagus untuk mendapatkannya. Tidak mungkin menemukannya atas inisiatif Anda sendiri. Oleh karena itu, sudah lama sejak Fall. Terlebih lagi, kali ini reaksi dari Spirit Picture Scroll sangat kuat. Yang berbeda dengan yang sebelumnya adalah giok induksi yang dikenakan oleh Xia Ruofei tidak berubah sama sekali, dan suhunya masih sama seperti sebelumnya. Jika batu pembatas muncul di dekatnya, daun giok induksi juga menghasilkan panas, dan semakin dekat jaraknya, semakin tinggi panasnya. Reaksi ini adalah yang paling intuitif. Xia Ruofei juga mempertimbangkan bahwa jika begitu banyak pembudidaya berkumpul kali ini, apakah mungkin batu pembatas muncul, jadi dia selalu membawa daun giok bersamanya. Namun, daun giok itu tidak bereaksi, namun gulungan gambar roh itu sendiri mulai bergetar. Dan getaran semacam ini terjadi setelah Hao Qingsong menginstruksikan para murid untuk menunjukkan nasib mereka. Agaknya demi keamanan lot harus disimpan satu persatu dalam wadah yang memiliki fungsi pelindung dan pelindung. Disimpan langsung di ring penyimpanan, dan hanya dibawa keluar saat ingin dilelang, jadi begitu lot ini muncul, volume gambar roh langsung bereaksi. Setelah kejutan singkat,
kulit Xia Ruofei segera kembali normal, tetapi dia melepaskan kekuatan mentalnya untuk menyapu semuanya di nampan untuk pertama kalinya. Di bawah penyelidikan kekuatan mental, kain sutra merah biasa secara alami tidak dapat dihentikan. Xia Ruofei segera mendeteksi bahwa di dalam nampan itu ada sepotong biji hitam seukuran kepalan tangan orang dewasa. Xia Ruofei telah melakukan kontak dengan banyak batu pembatas, dan dia sangat akrab dengan suasana batu pembatas. Setelah menyelidiki rohnya, dia dapat yakin bahwa biji ini bukanlah batu pembatas, tetapi volume gambar roh akan memberikan reaksi yang kuat terhadap biji ini, yang membuat Xia Ruofei merasa sangat aneh. Namun, tidak peduli apakah biji ini adalah batu pembatas, karena dapat membuat gambar roh bergulir secara sukarela, Xia Ruofei pasti tidak akan melepaskannya. Sebentar lagi dia membuat keputusan, meskipun itu adalah tindak lanjut karena batu roh dan sepasang cincin penyimpanan tidak cukup. Jika dia melewatkannya, dia tidak dapat melewatkan biji khusus ini. Dia harus memenangkannya bagaimanapun caranya. Pada saat ini, Hao Qingsong telah meminta para murid untuk membuka kain sutra merah, dan lot di nampan diberikan kepada semua orang. Sama seperti hasil penyelidikan Xia Ruofei, itu adalah biji berwarna gelap. Faktanya, tidak hanya Xia Ruofei, ketika banyak yang hadir, banyak biksu kotak lainnya juga yang terbiasa menyapu dengan kekuatan mental mereka. Namun, termasuk Liu Manxia, Zhou Bingxuan dan pemimpin sekte terkenal lainnya, tidak ada yang benar-benar mengenali biji ini. Setiap orang tentu juga penasaran. Tentu saja, sesuatu yang tidak Anda ketahui belum tentu merupakan hal yang baik, apalagi jika Anda tidak mengenali jenis bijinya. Anda masih dapat merasakan bahwa biji tersebut tidak luput dari fluktuasi aura sedikit pun, sepertinya batu biasa. Oleh karena itu, banyak orang yang hanya penasaran, ingin mendengar perkenalan Hao Qingsong, setidaknya tahu apa ini, tetapi benar-benar bertekad untuk membeli dengan segala cara, kecuali Xia Ruofei, pada dasarnya tidak ada orang lain. Pada saat ini, Hao Qingsong berkata sambil tersenyum, hal berikutnya yang akan dilelang adalah biji tak dikenal yang dilihat oleh para penganut Tao. Ketika para biksu di setiap kotak mendengarnya, bahkan penyelenggara tidak tahu apa itu biji hitam. Mereka justru membawanya ke pelelangan dan melelangnya. Operasi apa ini? Hao Qingsong bukanlah juru lelang profesional, dan para pembudidaya memiliki penilaian independennya sendiri, jadi dia tidak menjualnya. Dia secara langsung menjelaskan, tentu saja, kami tidak akan membiarkan biji yang tidak diketahui masuk ke platform lelang. Faktanya, ini ditugaskan oleh Chen Xuandao Yu dari Tianyimen. Mengenai situasi biji ini, kami masih meminta Chen Xuandao Yu untuk berbicara dengan Anda secara pribadi. Hao Qingsong langsung menyebutkan nama klien, dan tentu saja mendapat izin dari pihak lain sebelumnya. Faktanya, ketika Hao Qingsong menyebut nama itu, mentalitas para biksu yang hadir tiba-tiba berubah, dan tidak ada yang mengira bahwa daun ini akan terdaftar sebagai banyak adalah hal yang sepele. Alasannya sangat sederhana. Chen Xuan dan Tian Yimen di mana dia berada terkenal di kalangan praktisi Tiongkok. Chen Nanfeng, yang merupakan kepala Tianyi, telah mencapai akhir periode Jindan. Dikatakan bahwa Chen Nanfeng adalah biksu yang paling dekat dengan masa bayi di dunia budidaya. Selain beberapa perbaikan sekuler yang tersembunyi, Chen Nanfeng juga duduk kokoh di posisi teratas di dunia kultivasi. Tianyimen juga merupakan salah satu sekte teratas Tiongkok, dan kekuatannya juga termasuk yang teratas di antara sekte teratas. Selain Chen Nanfeng, mendiang guru Jindan, Tianyimen juga memiliki 2 tetua Jindan dan 4 tetua Jindan. 15 murid selama periode pemurnian telah mencapai pemurnian tingkat 9. Orang-orang ini tapi mereka semua memiliki kesempatan untuk menerobos ke periode Jindan. Hanya dengan kumpulan angka ini, Anda dapat melihat betapa buruknya kekuatan Tianyimen. Chen Xuan yang diucapkan oleh Hao Qingsong adalah satu-satunya putra master pintu Tianyi, Chen Nanfeng. Dia juga salah satu tetua dari pintu Tianyi. Dia telah mencapai tahap awal Jindan, dan usianya baru sekitar 40 tahun. Ini di Jindan. Di antara para beku awal, mereka masih sangat muda. Jika Chen Nanfeng pada dasarnya berada di posisi teratas di bidang budidaya, maka Chen Xuan samar-samar telah menjadi pemimpin biksu generasi kedua. Seorang beku yang kuat dengan latar belakang keluarga yang kuat secara alami memiliki pengaruh dan hak untuk berbicara yang tak tertandingi.
Semua orang merasa berprasangka bahwa sejak Chen Xuan menyerahkan biji ini ke pelelangan, tentu saja ada alasan bagus. Setelah Hao Qingsong selesai berbicara, suara tenang datang dari kotak nomor 1, yaitu dari Chen Xuan. Dia berkata sambil tersenyum, "Teman-teman Dao, sebenarnya, masalahnya sangat sederhana. Biji ini ditemukan di reruntuhan perbaikan kuno di Laut Cina Timur 2 tahun lalu. Saya membaca klasik Zongmen dan menemukan potongan ini, biji, apa itu? Dalam 2 tahun terakhir, saya telah mempelajarinya segera setelah saya punya waktu, tetapi saya belum pernah menemukan apapun, tidak ada fluktuasi aura atau bahan pemurnian apapun yang kita tahu, memang benar dari reruntuhan perbaikan kuno, saya bahkan berpikir ini adalah batu biasa." Petik 2. Ngomong-ngomong, Chen Xuan berhenti sebentar, dan kemudian kata-katanya berubah, "Tentu saja, sebenarnya, hanya ada sedikit sekali penemuan dalam 2 tahun penelitian." Setelah mendengarkan kata-kata Chen Xuan, semua biksu merasa kecewa di hati mereka, dan minat mereka terhadap biji ini sangat berkurang. Tetapi ketika dia mendengar kata-kata di belakang Chen Xuan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bangun. Chen Xuan melanjutkan, "Mungkin ini satu-satunya penemuan. Saya telah belajar sejak lama tanpa kemajuan apapun. Belum lama ini, saya hanya meminta para tetua kuno di aula pemurnian kami untuk mencoba memurnikan biji ini, tetapi menemukan tungku pemurnian kami itu tidak dapat dicairkan sama sekali, dan para tetua kuno juga melakukan beberapa percobaan dan menemukan bahwa biji ini sangat keras, dan tidak dapat dipotong dengan pedang terbang terbaik." Petik 2. Chen Xuan berhenti sejenak, lalu berkata, "Ini semua penemuan itu, bisa dikatakan tidak ada gunanya. Nanti, saya kira baru saja akan diadakan lelang, dan saya baru saja mengirimkan biji ini ke pelelangan. Saya ingin bekerja sama lihat apakah ada teman Tao yang bisa mengenalinya. Kedua, saya pikir biji ini mungkin merindukan saya. Mungkin saya bisa menemukan seseorang untuk itu di pelelangan. Jadi, saya memutuskan untuk melelangnya hari ini, maka terserah kamu. Biji ini memiliki harga awal 0, semua orang bisa menawar sesuka hati. Satu-satunya permintaanku adalah Daoyou mana yang mendapatkannya, dan akhirnya menemukan apa yang datang dan bisa berbagi saya." Setelah Chen Xuan selesai berbicara, para biksu juga menyadarinya. Tentunya, anak seperti Chen Xuan yang merupakan keluarga budidaya tidak akan kekurangan batu roh. Dia sama sekali tidak mengirim biji tersebut ke pelelangan untuk menghasilkan uang. Di satu sisi, seperti yang dikatakan Chen Xuan, saya berharap biksu lain dapat berbagi dengannya jika mereka dapat mengetahui apa yang telah mereka capai dan memuaskan rasa ingin tahu mereka. Di sisi lain, diperkirakan juga untuk mendukung lelang. Bagaimanapun, Tianyimen berada di posisi terdepan dalam industri budidaya, dan lelang ini telah diadakan di industri budidaya selama banyak sesi. Ini memiliki sejarah yang dalam dan masuk akal. Tianyimen harus mendukung pelelangan dengan tindakan praktis. Namun, meskipun semua orang memahami pendekatan Chen Xuan, dia masih kurang tertarik pada biji ini. Alasannya juga sangat sederhana. Dengan sumber daya dan kekuatan Tianyimen, setelah mempelajari biji ini selama 2 tahun, saya belum dapat meneliti apapun. Apa yang dapat dilakukan biksu lain setelah mempelajarinya? Dan menurut Chen Xuan, biji ini tidak memiliki karakteristik lain selain kekerasannya dan ketidakmampuannya meleleh pada suhu tinggi, yang bahkan lebih tidak berguna. Kekerasannya sangat tinggi, dan tidak bisa dicairkan. Sekalipun Anda ingin menambahkan sedikit bahan biji ke dalam mesin pemurnian untuk membuat pengujian, tidak bisakah Anda membelinya kembali dan menggunakannya sebagai hiasan? Atau, menggunakannya untuk menghancurkan orang saat bertarung? Selama Anda memikirkannya sedikit, Anda tahu bahwa ini memang hal yang tidak berguna. Tentu saja, kecuali satu. Setelah mendengarkan perkenalan Chen Xuan, Xia Ruofei sangat senang. Dia secara alami dapat menebak ide biksu lain, jadi dengan cara ini, seharusnya tidak banyak orang yang akan melompat keluar dan bersaing dengannya untuk mendapatkan biji ini. Bahkan jika ada yang mau menawar, kebanyakan dari mereka adalah menjual langit dan wajah, untuk menghindari aliran barang. Wajah Chen Xuan yang ditepuk tidak bagus. Jadi selama Anda menaikkan harga beberapa kali lipat, kebanyakan orang akan menyerah. Memikirkan hal ini, Xia Ruofei mau tidak mau langsung ingin menawar.
Namun, dia tetap memaksakan dirinya untuk tenang. Saat ini, dia tidak boleh bertindak terlalu mendesak. Semua kultivator ini sama dengan roh manusia. Jika mereka terburu-buru menunjukkan niat membeli yang kuat, mereka akan langsung dianggap tidak normal. Para pembudidaya ini akan segera berpikir bahwa orang ini sangat ingin membeli, apakah karena dia mengenali biji ini, dan biji ini sangat berharga. Pada saat itu, dia mungkin membayar harga yang lebih tinggi, tetapi ini yang kedua, saya khawatir bahkan Chen Xuan dari Tianyimen juga memegang gagasan ini. Chen Xuan telah belajar selama 2 tahun, dan dia pasti sangat ingin mengetahui rahasia biji ini jika ada rahasianya. Oleh karena itu, jika Xia Ruofei bertindak secara tidak sengaja, dia mungkin akan menarik musuh seperti Tianyimen, dan kerugiannya akan sepadan. Faktanya, tidak peduli seberapa hati-hatinya Xia Ruofei, selama dia akhirnya memotret biji ini, itu pasti akan menarik perhatian Chen Xuan. Namun, biji ini dapat menyebabkan getaran yang kuat pada gulungan gambar roh, dan Xia Ruofei merasa bahwa mengambil risiko layak dilakukan. Saat ini Hao Qingsong telah mengumumkan dimulainya penawaran. Xia Ruofei menarik napas dalam-dalam, dia memutuskan untuk tidak bergerak, dan mengamati situasi di lapangan observasi. Meskipun Tian Xuanmen Chen Xuan terkenal, batu roh semua orang tidak tertiup angin, jadi memang ada pemandangan dingin di awal. Para biksu ini datang ke pelelangan dan pada dasarnya menghargai harta favorit mereka terlebih dahulu, sehingga batu roh mereka secara alami siap bersaing dengan harta favorit mereka, kecuali jika ada formasi Qi dan Juling yang disediakan oleh Xia Ruofei. Obat-obatan dan harta yang sangat berguna, jika tidak mereka tidak akan mudah mengubah rencana mereka. Setidaknya mengandalkan nama Chen Xuan, tidak akan menyebabkan semua orang menggunakan batu roh untuk mendapatkan pertunjukannya. Tentu saja, kecuali mereka yang menanyakan Tianyimen atau sengaja ingin berteman baik dengan Chen Xuan. Setelah beberapa puluh detik dalam cuaca dingin, terdengar ledakan tawa di kotak nomor 15, dan satu orang berkata dengan keras, ini adalah biji yang ditemukan oleh Master Chen Xiaomen di reruntuhan. Perbaikan kuno, meskipun tidak ada hasil telah dipelajari untuk saat ini mungkin nilainya sangat tinggi. Karena semua teman Tao bersedia menyerah, maka kitalah yang harus bersedia menyerahkan Gunung Lingjiu. Wu Mou menawar 1000 batu roh. Tanda seru, Ruofei baru saja menunggu beberapa saat, hanya ingin menawar, namun tiba-tiba dimasukkan secara horizontal oleh orang di kotak nomor 15 dan mau tidak mau mengangkat alisnya. Setelah mendengarkan biksu dari kotak No. 15, Xia Ruofei sedikit mengernyit dan bertanya, Gunung Lingjiu. King Feng, pembicara ini. Luo King Feng berkata dengan cepat, Tuan, suaranya seharusnya Wu Ming, Tuan Muda Lingjiu Gunung, yang merupakan salah satu dari sedikit biksu yang tertarik dengan cincin penyimpanan. Xia Ruofei terkekeh, Wu Ming ini juga terlalu jelas. Ayo menawar saja. Laporkan ke pintu. Luo King Feng berkata sambil tersenyum, dibutuhkan 1000 batu roh untuk membeli biji yang tidak dapat dibuat. Wu Ming ini bukanlah ketidakadilan. Tentu saja, perlu untuk mengajukan nama dan memenangkan hati Chen Xuan, jika tidak maka ini 1000 batu roh bukan bunga putih. Petik 2. Li Yifu berkata ke samping, si Suzu, ini barang bagus. Wu Ming membeli sepotong biji dan menghabiskan 1000 batu roh, dan cincin penyimpanan segera mulai dilelang modal tidak kurang dari 1000 batu roh. Lebih baik naikkan harga bersamanya. Biarkan dia membelanjakan sebanyak mungkin. Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk diam-diam tersenyum pahit.